Organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang ada di Kota Jayapura menilai, dengan adanya pansus otonomi khusus, diharapkan bisa menyerap seluruh aspirasi masyarakat Kota Jayapura. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPC GMNI Kota Jayapura, Theofretes Wona, usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan pansus otonomi khusus DPRD Kota Jayapura di Aula Lantai 3 kantor DPR setempat. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Mukri Maurud Samadi, didampingi Wakil Ketua Fajar Reski Wanggai beserta anggota Pansus lainnya. Wona yang menyoroti masalah pendidikan di Kota Jayapura ini mengapresiasi adanya Pansus Otonomi Khusus DPRD Kota Jayapura seraya menyebutkan 3 poin dalam rapat dengar pendapat tersebut. Dengan adanya Pansus Otsus ini diharapkan bisa mendapatkan atau menyerap seluruh aspirasi yang ada di masyarakat Kota Jayapura. Nah, tadi kami GMNI ada 3 poin yang kami sampaikan. Poin yang pertama terkait dengan pendidikan. Nah, kami lebih fokus kepada hal teknis, di mana berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan, itu seleksi atau perekrutan siswa masuk SMA itu pakai 4 metode. Ada metode zonasi, prestasi, kemudian perpindahan orang tua, dan afirmasi. Nah, menurut saya dengan metode perekrutan seperti begini, ini akan menutup peluang anak-anak yang berpotensi, apalagi anak-anak Portnumbai begitu. Wona menegaskan, dengan metode seperti ini, tentu menutup peluang bagi anak-anak Portnumbai yang berpotensi. Menurutnya, jika menggunakan metode zonasi, maka anak-anak Portnumbai yang ada di Engros maupun Tobati tidak akan mendapatkan kuota jalur zonasi jika ingin bersekolah di SMA 3 Jayapura. Mereka tidak akan dapat. Oleh sebab itu, saya berharap Pansus Pansus Otsus ini bisa mendorong sehingga adanya regulasi terkait dengan perekrutan siswa di tingkat SMA. Mengapa? Sehingga dengan adanya Perda, setiap SMA atau SMP yang ada di Kota Jayapura yang bermutu tidak mengikuti aturan yang ada di pusat. Selain itu, Wona berharap adanya by design sehingga pemerintah mengirim anak untuk sekolah benar-benar sesuai kebutuhan. Adanya by design sehingga menyekolahkan anak itu benar-benar sesuai kebutuhan. Jangan sekolahkan anak pakai dana otsus pergi sekolahnya di Amerika bawa jurusan nuklir, tapi pulangnya honor di kantor camat. Ini kan tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak relevan. Sementara itu, Andres Eliasir Samakori dari OKP FKMP dan juga aktivis budaya dan praktisi pariwisata Kota Jayapura mengatakan, dinamika pembangunan otonomi khusus di Jayapura perlu sebuah refleksi terhadap banyak aspek, khususnya di Kota Jayapura. Saya terharu sekali dengan momen rapat hari ini bahwa memang orang asli Papua atau OAP itu di khususnya Portnumbai, kalau kita bicara proteksi terhadap Undang-Undang Otsus Jilid 2 yang terbaru nanti diberlakukan pada 2023 nanti, memang ini harus mendapatkan sebuah refleksi yang sangat jauh. Samakori menyebutkan, ruang diskusi antara DPRD, pemerintah dan OKP harus terus dibangun. Memang ini perlu ada sebuah kolaborasi bersama yang di momen-momen yang lain perlu dibangun terus ruang-ruang diskusi seperti ini. Karena kalau kita tidak proteksi dengan melakukan banyak ruang-ruang diskusi atau public relation seperti ini, memang kita ketinggalan dari segi bagaimana kita bergerak cepat, bagaimana kita berkolaborasi. Pantauan Teras Papua, rapat dengar pendapat umum yang digelar Pansus Otonomi Khusus DPRD Kota Jayapura berlangsung alot dengan banyaknya pertanyaan, masukan dan tanggapan, baik dari anggota Pansus maupun OKP, LSM, serta paguyuban yang diundang hadir. Untuk turun ke kantor-kantor ataupun lembaga-lembaga BUMN atau pertokohan yang besar, cek berapa orang Papua yang bekerja di sana. Rapat dengar pendapat yang berlangsung 4 jam tersebut akhirnya ditutup oleh Ketua Pansus Mukri Maurud Samadi dengan kesepakatan bersama mengawal dana otsus. Dari Jayapura, Teras Papua, Danielo melaporkan.